Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok B2 kelas ST242. Kali ini kami akan melaksanakan praktikum mandiri dengan tema pembuatan arang. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan proses pembuatan arang melalui pembakaran tidak sempurna pada ranting kayu kering. Kedua, menganalisis tahapan perubahan kimia dan fisika pada kayu saat dipanaskan, mulai dari pelepasan gas volatil hingga terbentuknya karbon padat. Yang ketiga, mengidentifikasi peran oksigen dan suhu dalam menentukan keberhasilan proses karbonisasi. Yang keempat, mengamati pengaruh sumber panas eksternal, yaitu bensin sebagai pemantik terhadap kecepatan dan kestabilan proses pengarangan. Yang kelima, memahami reaksi utama yang terjadi, yaitu pirolisis kayu dan pembakaran gas volatil seperti CH4. Yang keenam, melatih kemampuan observasi, analisis, dan keselamatan kerja saat melakukan praktikum yang melibatkan bahan mudah terbakar. Kami telah menyediakan alat dan bahan. Yang pertama, bensin. Yang kedua, korek api. Yang ketiga, ranting kayu kering. Yang keempat, daun kering. Langkah pertama, siram bensin pada kayu yang telah disediakan. Langkah kedua, nyalakan korek api pada kayu yang sudah disiramkan bensin, lalu biarkan kayu terbakar. Setelah itu, kayu yang terbakar tadi akan menghasilkan zat sisa berupa arang. Kayu yang dibakar tadi disiram menggunakan air agar menghentikan asap yang timbul akibat pembakaran. Dasar teori. Pada dasar teori terdapat 3 hal yang dibahas. Pertama adalah komposisi kimia kayu, kedua adalah gas volatil, ketiga adalah pembakaran dan pembentukan arang. Komposisi kimia kayu. Kayu tersusun atas 3 komponen utama, yaitu selulosa C6H10O5, hemiselulosa serta lignin. Ketika kayu dipanaskan, struktur ini mengalami pirolisis, yaitu penguraian termal tanpa oksigen. Gas volatil. Saat selulosa terdekomposisi, dilepaskan gas volatil, yaitu gas-gas yang mudah menguap ketika terkena panas. Gas volatil terdiri dari metana CH4, hidrogen H2, karbon monoksida CO, uap air H2O, asam organik, dan tar. CH4 merupakan salah satu bagian dari gas volatil, bukan satu-satunya. Terakhir, pembakaran dan pembentukan arang. Pembentukan arang terjadi pada kondisi oksigen terbatas sehingga sebagian besar kayu tidak terbakar habis tetapi berubah menjadi karbon padat. 3 tahap utama proses pengarangan. Pertama, pengeringan 100-150 derajat Celcius di mana air menguap. Kedua, pirolisis 200-400 derajat Celcius di mana kayu terurai dan gas volatil keluar. Terakhir, karbonisasi 400-500 derajat Celcius di mana tersisa karbon padat atau arang. Jika oksigen berlebih, kayu akan menjadi abu bukan arang. Selanjutnya adalah reaksi kimia yang terlibat. Pertama, reaksi pirolisis kayu atau penyederhanaan. C6H10O5 dalam bentuk solid bereaksi menjadi arang plus gas volatil plus tar. Selanjutnya, reaksi pembakaran gas volatil misalnya CH4. CH4 bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Selanjutnya, reaksi pembakaran bensin sebagai pemantik. Bensin yang dimaksud adalah campuran hidrokarbon misalnya oktana C8H18. 2C8H18 bereaksi dengan 25O2 menghasilkan 16CO2 dan 18H2O. Reaksi bensin berfungsi sebagai sumber panas awal, bukan sumber arang. Pada praktikum, ranting kayu kering dibakar menggunakan bensin sebagai pemantik. Bensin menghasilkan api yang cukup stabil sehingga temperatur kayu cepat meningkat. Ketika suhu mulai naik, kayu memasuki tahap pirolisis, ditandai dengan keluarnya asap dan bunyi letupan kecil akibat pelepasan gas volatil, termasuk metana atau CH4, tar, dan uap air. Pada tahap ini, sebagian gas volatil yang bertemu udara mengalami pembakaran, sehingga terlihat nyala api yang lebih besar. Sementara itu, bagian kayu yang tidak terkena oksigen secara langsung mengalami karbonisasi dan berubah menjadi arang, yaitu residu hitam yang kaya karbon. Hasil arang yang terbentuk menunjukkan bahwa proses pembakaran berjalan tidak sempurna, sesuai prinsip pengarangan. Jika oksigen terlalu banyak, kayu akan berubah menjadi abu. Tetapi pada video, sebagian besar masih dalam bentuk arang, menandakan bahwa kondisi karbonisasi cukup tercapai. Penggunaan bensin mempercepat proses pemanasan, tetapi harus dikendalikan karena jika api terlalu besar, arang bisa ikut terbakar menjadi abu. Setelah menonton video kami, semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Dadah! dadah.